Pusat Polisi Militer TNI menetapkan Kabasarnas Marsdia Henry Alfiandi dan juga Koordinator Staf Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka kasus suap proyek di Basarnas. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 3 pengusaha swasta sebagai pemberi suap fee 10% dari nilai kontrak proyek. Berikut pernyataan dan Puspom TNI Marsda Agung Handoko dan juga Ketua KPK Firly Bahuri. Untuk keterangan dari HA sampai dengan malam ini masih berlangsung pemeriksaan. Saya belum bisa menyampaikan hasilnya, namun demikian dari keterangan beberapa saksi swasta yang ada di KPK, penjelasannya sudah sama dengan apa yang disampaikan oleh ABC. Barang bukti yang kita dapat sesuai daftar barang bukti yang disampaikan oleh rekan-rekan dari KPK ada sebanyak 27 item dengan 34 sub item. Jadi dokumen-dokumen termasuk laptop yang digunakan oleh ABC ini untuk menyimpan data-data terkait dengan proses pengadaan barang jasa. Pasal yang dilanggar terkait dengan tindak pidana yang kami sebut di atas tadi, kami sudah berkoordinasi dengan pihak KPK dan menetapkan pasal 12A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Proses hukum dari hasil uraian di atas dan menurut keterangan saksi pihak swasta, maka dengan terpenuhnya unsur tindak pidana, penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidikan kasus ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan kedua personel TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka. Terhadap keduanya, malam ini juga kita lakukan penahanan dan akan kita tempatkan di instalasi tahanan militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara di Halim. Perlu saya tambahkan terkait dengan permasalahan ini, sebagaimana yang diarahkan oleh Panglima TNI, bahwa koordinasi dan sinergi antara Puspom TNI dengan pihak KPK diharapkan ke depan dapat terus dibina dengan baik, khususnya untuk penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi atau melibatkan personil TNI. KPK pun telah melakukan penahanan terhadap 3 pihak yang terduga sebagai pemberi suap. Pertama, MR, Direktur Utama PT IGK, telah dilakukan penahanan pada tanggal 26 Juli sampai dengan 14 Agustus untuk penahanan sementara 20 hari. Begitu juga dengan RA, Direktur Utama PT KAU, juga telah dilakukan penahanan oleh KPK sejak tanggal 26 Juli untuk penahanan selama 20 hari sampai dengan 14 Agustus 2023. Hari ini pun KPK telah melakukan penahanan terhadap saudara tersangka MG, Komisaris Utama PT MGCS, terhitung mulai tanggal 31 Juli 2023. Dengan ditahannya 5 orang tersangka, 2 orang yang ditangani dan tahan oleh Puspom TNI dan 3 orang sebagai pembuat juga sudah dilakukan penahanan oleh KPK.